Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofialmi dari kelas Ilmu Komputer 4, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Years later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan memori pada komputer. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan pada penyimpanan disket. Memori itu sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor atau register yang terdapat di dalam prosesor, set memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O, salah satunya disket dan hard disk. Dalam kehidupan sehari-hari, otak manusia juga bisa dianalogikan sebagai internal memory atau memori utama, atau juga memori yang ada di dalam diri manusia. Kemudian, buku, kertas, gambar, ataupun rekaman suara juga bisa dikatakan sebagai eksternal memori dari manusia. Dikatakan eksternal memori karena berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data yang terletak di luar tubuh manusia. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Nah, dari memori kita beralih ke RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah media atau tempat untuk menyimpan kode dan data agar CPU dapat menggunakannya. RAM ini mempunyai dua varian tipe yang berlainan, yaitu yang pertama ada Static Random Access Memory atau SRAM. SRAM terdiri dari 4 transistor dan 2 kapasitor. Yang kedua ada Dynamic Random Access Memory atau DRAM. DRAM terdiri dari 1 transistor dan 1 kapasitor RAM yang ada saat ini. Baik itu RAM bus, SDRAM atau DDR merupakan tipe DRAM. Semua memori sel dynamic RAM terdiri dari 1 transistor dan 1 kapasitor. Nah, struktur dari RAM dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada input storage, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan lewat alat input. Yang kedua, program storage, digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diproses. Yang ketiga ada working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. Yang keempat, output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. RAM ini juga mempunyai kemampuan untuk melakukan pengecekan dari data disimpannya, yang disebut dengan istilah parity check. Bila data hilang atau rusak, dapat diketahui dari sebuah bit tambahan yang disebut dengan parity bit atau check bit. Misalnya, 1 bit memori di RAM terdiri dari 8 bit. Sebagai parity bit digunakan sebuah bit tambahan sehingga menjadi 9 bit. Nah, dari RAM juga kita beralih ke ROM atau read only memory. Dari namanya, memori ini hanya dapat dibaca saja. Programmer tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer, seperti misalnya program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci di keyboard untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Bootstrap program diperlukan pada waktu pertama kali sistem komputer diaktifkan, yang proses ini disebut dengan istilah booting. Dapat berupa cold booting dan warm booting. ROM ini bersifat non-volatil. Ada 5 dasar jenis ROM. Yang pertama ROM, yang kedua EEPROM, yang ketiga EPROM, yang keempat EEPROM, dan yang terakhir ada flash memory. ROM atau read only memory, juga dikenal sebagai firmware, adalah suatu integrated circuit yang diprogramkan dengan data yang spesifik ketika dihasilkan oleh pabrik pembuatnya.
ROM chip digunakan tidak hanya di dalam komputer, tetapi di dalam hampir semua materi yang elektronik juga. Yang kedua tadi ada EEPROM, merupakan ROM yang dapat diprogram kembali, tetapi yang dapat diprogram sekali saja oleh programmer yang selanjutnya tidak dapat diubah kembali. Dan yang ketiga ada EEPROM. EEPROM dikenal juga dengan RPROM atau Reprogrammable Read Only Memory, merupakan jenis memori yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet atau dapat juga dijemur dengan sinar matahari, serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. Yang keempat ada EEPROM, merupakan jenis memori yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Dan yang terakhir ada flash memory. Flash memory bekerja lebih cepat dari memori tradisional EEPROM dalam menulis data di dalam chunk. Pada umumnya 512 byte dalam ukuran, sebagai ganti 1 byte pada waktu yang sama. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang memori pada komputer. Jika ada kata atau penulisan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.